Dan untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan analis Timur Tengah Universitas BINUS, Tia Mariatul Kiptia. Selamat sore Mbak Tia. Selamat sore Mbak Diandra. Baik, Mbak Tia, tahap pertama kesepakatan damai Hamas Israel ini sudah disetujui. Lantas selanjutnya apa nih Mbak? Ya, itu yang harusnya kita terus suarakan ya Mbak Diandra, karena tidak hanya sebatas agreement ceasefire antara pihak Hamas dengan Israel, dan kita juga harus semua pihak dunia dan terutama mediator yang terlibat di dalamnya itu harus memantau. Itu yang pertama adalah apakah betul itu permanen atau tidak, karena ketika announcement ceasefire itu dilakukan, justru Israel melakukan penyerangan kembali terhadap Gaza. Dan berdasarkan histori yang sudah begitu ya, biasanya Israel akan melakukan tindakan menyalahi agreement. Jadi ini harus dipantau ketat begitu ya dari berbagai pihak. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah what next, apalagi selanjutnya. Karena kalau kita melihat kerusakannya sangat parah ya. Jadi hampir di semua area itu hancur. Jadi harus ada rekonstruksi atau rebuild, membangun kembali pihak area Gaza dari kehancuran ini yang dilakukan oleh beberapa pihak yang memang harus melakukan rebuild kembali, terutama dari pihak Israel, Amerika Serikat, dan bagaimana dengan para mediator, apakah mereka juga akan terlibat dalam rekonstruksi Gaza atau tidak, terutama negara-negara Arab begitu. Ini juga harus dipikirkan. Kemudian step berikutnya Mbak Diandra, kita juga harus pay attention terhadap kelangsungan nasib Palestina, karena saya kecewanya begini Mbak, saya melihat bahwa dari agreement tersebut tidak ada satupun poin yang menunjukkan ke arah ceasefire permanen ya. Itu satu. Yang kedua, tidak ada satupun poin yang menuju kepada sovereignty atau berdirinya negara Palestina. Nah, itu yang harus kita pantau juga, karena ini bukan persoalan berhentinya perang sesaat begitu ya. Kalau misalnya mau ceasefire permanen, Netanyahu sudah bilang Hamas harus meletakkan semua senjatanya. Tentu ini kan tidak balance begitu ya. Win-win solution seperti ini tidak balance kalau tidak diikuti dengan berdirinya negara Palestina. Bagaimana kalau misalnya senjata Hamas semua diletakkan kemudian Israel menyerang kembali? Apa jaminannya? Nah, ini juga harus disertakan dalam poin-poin agreement tersebut. Bagaimana kalau Israel menyalahi agreement? Kenapa? Karena berdasarkan yang sudah-sudah selalu dia lakukan itu begitu. Jadi dalam hal ini mediator juga harus ketat apa konsekuensinya jika Israel menyalahi agreement tersebut. Demikian Mbak Diandra. Kalau kita lihat kan track recordnya Israel sebelum-sebelumnya juga beberapa kali melanggar kesepakatan perdamaian atau gencatan senjata ini begitu ya Mbak. Tapi tidak ada sanksi dari organisasi internasional seperti PBB maupun juga dari ICJ begitu. Ini tidak ada sanksi sama sekali. Lantas apa yang perlu diantisipasi nih Mbak? Nah, itu dia. Demikian juga perjanjian ini ya, kan dimintanya itu adalah ceasefire permanen begitu ya. Perjanjian itu menyebutkan ceasefire permanen. Tapi yang diminta oleh Netanyahu, jika ceasefire permanen, Hamas harus meletakkan senjata. Nah, makanya tadi saya bilang kalau Hamas meletakkan senjata semuanya, berarti memang betul-betul sudah tidak terikat dengan power, dengan kekuasaan, dan juga tidak memiliki senjata. Apa jaminannya Israel tidak akan lagi menyerang Gaza? Begitu. Jadi ini kan masih bias ya. Ceasefire ini pun masih bias, betul tidak permanen. Ketika warga Gaza kembali ke rumahnya kemudian diserang lagi, bagaimana? Begitu ya. Dan itu betul tadi Mbak Diandra bilang bahwa UN tidak bisa berlaku apa-apa ketika Israel menyalahi agreement begitu ya, yang sudah begitu mereka meng-create peace agreement kemudian menyalahi begitu. Nah, ini harus dipikirkan kembali, dan kita bukan menafikan Amerika, kita tidak percaya dengan Trump administration atau pemerintahan Trump, karena selama ini juga sangat ekstrim mendukung Netanyahu begitu. Maka ini harus dipikirkan oleh terutama negara-negara mediator, ada Egypt, ada Mesir ya, kemudian ada Qatar, bagaimana negara-negara Arab dan juga UN yang 157 orang sudah vote berdirinya negara Palestina, ini harus memberikan punishment terhadap Israel jika perjanjian ini disalahi kembali begitu. Baik. Saya tidak setuju kalau Hamas harus meletakkan senjata kemudian baru ceasefire permanen. Saya berharap ini ceasefire permanen dilanjutkan dengan berdirinya negara Palestina. Demikian Mbak. Baik, terima kasih banyak Mbak Tia sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu Mbak. Sama-sama. Hah? Ya ber orang istilah. Bersih orangnya. Hah? Ada orangnya. Ada. Saya temu tamuka. Tamuka. Ya ber.
Sebuah kebakaran hebat terjadi pada Minggu dini hari di Desa Sumber Kolak, Situbondo, Jawa Timur. Dua warung menjadi korban sasaran api, yaitu warung kopi dan warung bakso. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Material bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu serta tiupan angin kencang membuat api cepat merambat dan sulit dikendalikan. Namun pemilik warung curiga dengan kebakaran yang terjadi pada warungnya. Seminggu yang lalu datang pemadam dan saya siram pakai selang biasa. Ini kejadiannya jam berapa sih, Bu? Kurang tahu, saya ditelepon jam 10. Sudah kebakaran besar ya, Bu? Ya sudah habis kayak gini. Harapannya gimana, Bu, bagi APH? Harapannya ya tolong apa yang memang karena alam, apa karena ada yang bakar gitu. Saat kejadian, kedua warung dalam kondisi kosong karena sudah tutup sejak pukul 8 malam. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dugaan sementara, api berasal dari semak belukar yang dibakar kemudian menjalar hingga menyambar kedua warung tersebut. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan dibantu warga berhasil menemukan dan mengevakuasi jasad Ihsan, pria berusia 21 tahun. Korban diketahui merupakan seorang mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Korban terpental dan terjatuh di Sungai Jene Berang usai sepeda motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan tunggal di jembatan kembar di Jalan Poros Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Sabtu malam. Orang jatuh ini, Om. Jatuh? Iya. Oh, apa tuh ini? Temangkum. Jatuh kemana dia? Jatuh ke bawah, ke air, Om. Nah, kenapa bisa itu? Dari arah ke Talas Salapa itu, Om. Sama aja tadi, cuman pulang duluan ke dia, Om. Duluan. Iya. Berarti kita temukan ini orangnya sudah jatuh. Iya, sudah jatuh di bawah, Om. Untuk informasi terakhir yang kami dapat bahwa korban itu dia pulang menuju ke rumah dan kebetulan temannya melihat bahwa dia posisi melituk ke kanan dan langsung jatuh ke bawah. 18 jam dilakukan pencarian, jasad korban ditemukan sekitar 20 meter dari lokasi jatuh. Usai dievakuasi, jasad korban langsung diserahkan kepada keluarga dan dibawa ke rumah duka di Dusun Cambaya, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Tim SAR melakukan pencarian setelah menerima laporan warga. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan.